Berawal dari dua sahabat polisi yang sedang bertugas di jalanan, terlihat keduanya sedang menikmati obrolan sampai pada akhirnya obrolannya buyar karena ada laporan melalui radio yang ada di mobil polisi tersebut. Lalu bergegaslah mereka, dan terjadilah baku tembak sampai akhirnya bintang dari film ini yaitu Rick Grimes tertembak. Setelah Rick mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit, tersadarlah Rick dan berusaha untuk bangun dari ranjang sakit tersebut. Betapa kagetnya Rick melihat situasi dan kondisi rumah sakit yang pada saat itu sedang hancur, dan banyak sekali bekas berondongan peluru. Rick memutuskan untuk kembali pulang untuk menemui istri yang bernama Lori dan anaknya yang bernama Carl. Betapa syoknya si Rick ketika mendapati rumahnya kosong tanpa seorang pun. Bingung, takut, khawatir. Sampai pada akhirnya bertemu salah seorang yang bernama Morgan dan anaknya yang sudah bertahan menghadapi para walkers. Dikiranya walkers, si anak tersebut langsung memukul wajah Rick dengan skop sampai pingsan. Lalu dibawalah Rick ke shelter Morgan dan Morgan menjelaskan apa yang sedang terjadi bahwa dunia sudah kacau dan banyak walkers di mana-mana. Keesokan harinya, Rick mulai belajar membunuh walkers, lalu mereka berangkat menuju kantor kepolisian untuk menguras semua senjata dan amunisi. Berpisahlah Rick dan Morgan. Rick melanjutkan mencari Lori dan Carl, sedangkan Morgan kembali ke shelter untuk mengakhiri keadaan istrinya saat itu yang sudah menjadi walkers. Tetapi Morgan tidak sampai hati untuk menembak istrinya tersebut. Kisah Lori dan Carl di belahan daerah lain yang hampir dipertemukan dengan Rick melalui radio, dan apalah daya radio mereka sangat susah terhubung dari siaran terbuka. Dan Rick terus melaju menjauhi perkemahan di mana tempat Lori dan Carl bertahan hidup. Bahan bakar mobil Rick mulai habis, dan dia melanjutkan perjalanannya ke Atlanta dengan berkuda dengan harapan menemukan tempat perlindungan di sana. Sesampainya di Atlanta, ternyata tidak sesuai apa yang diharapkan. Tempat tersebut sudah dikuasai oleh ribuan walkers dan Rick terpojok di dalam sebuah tank. Hampir putus asa di dalam tank, Rick mendapatkan pertolongan dari orang asing melalui radio di siaran terbuka. Orang asing darah Korea tersebut bernama Glenn. Dan Glenn mengarahkan agar Rick keluar dari tank dan bertemu kelompoknya. Dengan sedikit perjuangan, Glenn dan Rick kembali berkumpul dengan kelompoknya yang sedang mencari persediaan sembako untuk bertahan hidup. Salah satu anggota grup yang bernama Merle Dixon terlihat sedang mengacau dengan menembak secara acak kepada ratusan walker dari atap gedung pusat perbelanjaan. Ya, Merle sedang kacau karena menggunakan narkotika. Sampai akhirnya Rick menenangkan suasana kacau tersebut. Grup tersebut sudah kehabisan akal untuk keluar dari pusat perbelanjaan karena sudah dikelilingi oleh ribuan walkers akibat dari tembakan yang Rick lakukan dan Merle. Suatu ide gila untuk berjalan di antara walkers yaitu berkamuflase dengan bau walkers. Dan bergegaslah mereka untuk mencuri mobil yang ada di seberang pusat perbelanjaan tersebut. Ketika hampir mendekati area yang dimaksud, tiba-tiba hujan mulai turun yang membuat bau mereka luntur. Tetapi itu bukan menjadi halangan untuk tetap berada dalam sebuah rencana. Mobil sudah didapat dan bergegaslah mereka untuk kembali ke perkemahan. Sementara Glenn mengalihkan para walkers dengan suara alarm mobil dan di sisi lain T-Dog menjatuhkan kunci borgol untuk Merle ke dalam saluran talang air dan "Maaf, kami meninggalkanmu, Merle. Semua itu karena ulahmu sendiri." Sesampainya di perkemahan, betapa senangnya Rick karena dipertemukan kembali dengan Lori dan Carl. Bak reuni keluarga, Rick, Lori, dan Carl melepas rindu setelah apa yang Rick alami di luar perkemahan. Keesokan harinya, salah satu anggota grup menemukan walkers sedang memakan hasil buruan Daryl Dixon. Ya, Daryl Dixon adalah adik kandung dari Merle Dixon yang sedang diborgol ditinggalkan di atas gedung karena alasan yang jelas. Penjelasan bahwa Merle sedang diborgol dan ditinggalkan di atas gedung membuat Daryl marah.
dan sampai akhirnya membawa beberapa anggota kelompok untuk kembali ke kota menjemput Merle. Sesampainya di lokasi, mereka dikejutkan dengan hilangnya Merle dengan meninggalkan potongan tangan yang diduga itu milik Merle. Merle memotong tangannya karena ketakutan dengan datangnya para walkers yang mendorong sisi pintu gedung tersebut. Hari ini ada salah satu anggota dari kelompok tersebut bertingkah aneh dengan menggali beberapa lubang dengan alasan dia bermimpi bahwa nantinya akan banyak dari anggota kelompok ini yang akan mati. Singkat cerita, Rick dan yang lainnya berlanjut mencari Merle. Meskipun ada perasaan pesimis bahwa Merle akan kehabisan darah dan mati, tetapi Daryl percaya bahwa dia masih bisa bertahan hidup karena dia sangat kuat. Tidak ada yang bisa membunuh Merle kecuali Merle sendiri, ucap Daryl. Sembari mencari Merle, anggota grup berusaha untuk mencoba mengambil senjata yang Rick tinggalkan di sisi tank. Rick berhasil mengamankan senjata, tetapi Daryl ditemukan oleh kelompok lain, dan terjadilah perkelahian dan tertangkaplah si Glenn. Dan Rick juga menangkap salah satu anggota dari mereka, yang bernama Miguelito. Berniat melakukan pertukaran antar anggota kelompok, G, si ketua kelompok dari Miguel, menginginkan senjata tersebut, dan terjadilah ketegangan adu mulut sampai akhirnya ditenangkan oleh seorang nenek dan berakhir damai. Singkat cerita, Rick dan yang lainnya dikejutkan dengan hilangnya mobil yang mereka bawa, dengan dugaan adalah Merle yang mencurinya. Mereka kembali ke camp dengan berjalan dan berlari. Dan wow, di malam hari, camp diserbu walkers. Rick datang dengan sedikit terlambat. Para walkers sudah menewaskan setidaknya 5 orang, dan mimpi di awal cerita tadi sudah terjawab. Di pagi hari selanjutnya, mereka membakar walkers dan mengubur anggota yang sudah tewas. Dan di tengah kegiatan, mereka dibimbangkan dengan tujuan selanjutnya karena tempat yang saat ini sudah tidak aman lagi. Tujuan selanjutnya adalah apakah itu ke CDC, Pusat Penelitian atau Pengendalian Virus sekaligus Pusat Perlindungan, atau ke pangkalan militer, yaitu Fort Benning. Oke, CDC yang terdekat. Mereka akan ke CDC. Singkat cerita, ketika Rick dan Shane menelusuri hutan untuk mengamankan area camp, mulai dari sinilah si kakek yang bernama Dale tidak percaya kepada Shane ketika memergoki Shane sedang menodongkan senjata ke punggung Rick dari kejauhan. Shane merasa tersaingi karena menurut Shane lah yang selama ini menjaga grup, lalu datanglah si Rick. Dan di sisi lain, Shane juga telah mencintai Lori, yaitu istri Rick, dan sudah melakukan hubungan seksual, dan sebelumnya Shane juga sudah bercerita kepada Lori bahwa Rick sudah mati saat di rumah sakit. Berangkatlah mereka ke CDC. Hampir putus asa karena mereka nyaris tersudut, bahkan mungkin mereka bisa sampai mati menghadapi para walkers, tetapi tidak. Jenner, si penghuni CDC, membukakan pintu untuk Rick dan kelompoknya. Nah, kalian mungkin sudah tidak penasaran ya apa yang akan terjadi di dalam CDC karena mungkin kalian sudah selesai menonton film ini. Tetapi itu tidak mengapa. Yuk ikuti saya ke episode terakhir di season ini. Sesuai apa yang diharapkan Rick, di dalam CDC terdapat tempat tinggal yang nyaman, air panas untuk mandi, makanan, obat, fasilitas bermain anak. Tetapi ada kejanggalan di dalam CDC. Di dalam CDC tidak ada satu pegawai pun yang bekerja atau bertugas. Hanya ada seorang Jenner. Dan yang lainnya pergi dan bunuh diri, tutur Jenner. Kejanggalan tersebut membuat salah satu atau beberapa anggota menjadi bertanya-tanya. Sampai akhirnya Jenner menjelaskannya. Ketika tur akan selesai, Dale penasaran kenapa ada timer mundur. Apa yang terjadi jika sudah 0?
dan Jenner dan V menjelaskan bahwa generator di ruang utama akan kehabisan bahan bakar. Dan jika sudah habis, maka blow up dan boom, CDC akan meledakkan dirinya sendiri yang disebut dekontaminasi fasilitas. Sampai pada akhirnya Rick dan kawan-kawan berjalan menuju ruang generator untuk melihat kondisinya. Dan ternyata bahan bakar memang benar-benar akan habis. Seluruh anggota grup semakin penasaran dikarenakan beberapa fasilitas elektronik sudah mulai mati. Dan ternyata sistem CDC menerapkan protokol, yaitu mematikan daya listrik yang tidak penting kecuali komputer. Dengan alasan pribadi, Jenner menutup akses keluar dari ruang utama. Yap, Jenner menginginkan mereka mati tanpa merasakan sakit, tanpa merasakan dicabik dan digigit oleh walkers. Tetapi ini adalah alasan pribadi Jenner. Jenner tidak memberi kesempatan Rick dan kelompoknya untuk memilih. 30 menit menuju ledakan yang hampir setara dengan nuklir, Rick dan yang lainnya beradu argumen dengan Jenner. "Biarkanlah kami tetap berusaha hidup selama yang kami bisa," ucap Lori. Dan di 4 menit 30 detik sebelum ledakan terjadi, akhirnya Jenner membuka pintu tersebut dan setidaknya ada satu anggota yang mengikuti jalan Jenner. CDC hancur dan mereka melanjutkan perjalanan ke Fort Benning.